Kita sering banget ya dengar soal anggaran pemerintah. Tapi pernah kebayang nggak gimana sebuah perubahan yang kelihatannya simpel dalam cara pemerintah membelanjakan uang ternyata bisa jadi kunci buat mengubah nasib pertanian satu negara? Nah, kali ini kita akan lihat kisah luar biasa dari Indonesia, di mana sebuah pergeseran filosofi anggaran berhasil menciptakan revolusi pangan. Oke, jadi gimana kita akan bedah cerita ini? Pertama-tama, kita lihat dulu akar masalahnya. Ada apa sih sebenarnya? Terus, kita akan dalami kebijakan baru yang jadi titik baliknya. Dari situ, kita intip gimana anggaran dirombak total, dan terakhir kita saksikan sama-sama hasil nyata yang didapat di lapangan. Jadi, sebelum kita bahas solusinya yang keren banget, kita harus paham dulu dong masalahnya di mana. Kita perlu mundur sedikit ke sebelum tahun 2015 untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi dengan anggaran pertanian saat itu. Pertanyaannya simpel banget kan? Logikanya ya sebesar mungkin harusnya sampai ke petani. Tapi kenyataan di tahun 2014, jawabannya bikin kita geleng-geleng kepala. Coba deh, lihat diagram ini. Ini adalah potret anggaran Kementerian Pertanian di tahun 2014. Judulnya sih anggaran untuk pertanian ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, porsi yang paling besar justru nggak lari ke petani. Ada yang aneh di sini. Bayangin, hampir setengahnya. Tepatnya 48% dari total anggaran pertanian itu habis cuma buat biaya operasional birokrasi. Buat apa aja? Ya buat perjalanan dinas, seminar, rapat-rapat. Pokoknya uangnya lebih banyak muter di kantor daripada di sawah. Petaninya sendiri yang katanya mau dibantu cuma kebagian sekitar 35%. Jomplang banget kan? Nah, inilah biang keroknya. Sebuah sistem yang disebut money follows function. Gampangnya gini. Sistem ini tuh fokusnya ngasih duit ke setiap departemen cuma buat ngejalanin fungsi rutin mereka. Bukan buat mencapai target atau program tertentu yang jadi prioritas nasional. Jadi yang penting departemennya jalan, bukan hasil buat petaninya tercapai. Nah, dari masalah yang pelik tadi, muncullah sebuah terobosan. Sebuah cara berpikir yang sama sekali baru, sebuah filosofi yang mengubah total cara pemerintah mengalokasikan uangnya. Dan perubahan ini nggak main-main. Instruksinya datang langsung dari orang nomor satu di negeri ini. Presiden Joko Widodo sendiri yang kasih arahan tegas. Udah, stop cara lama. Sekarang harus money follows program. Artinya, uang negara harus mengikuti program prioritas. Fokusnya harus jelas, yaitu ke hasil. Jadi apa sih bedanya? Ini dia perbandingannya. Kalau yang lama itu fokusnya mendanai organisasi, yang baru fokus mendanai hasil. Dari yang tadinya anggaran disebar tipis-tipis ke semua pos, sekarang anggaran dikumpulin dan difokuskan ke program prioritas. Jelas, ini jauh lebih efisien dan dampaknya lebih terukur. Tentu aja ya, perubahan sebesar ini butuh waktu, nggak bisa instan. Dimulai dulu nih di tahun 2015, Kementerian Pertanian jadi semacam proyek percontohan. Begitu terbukti berhasil, setahun kemudian, Presiden langsung menjadikannya arahan nasional untuk semua kementerian. Baru deh di tahun 2017, sistem ini benar-benar jalan secara efektif di seluruh Indonesia. Oke, teorinya keren, tapi gimana prakteknya? Gimana cara mereka benar-benar membangun ulang aliran uang ini di lapangan? Ini dia gambaran sebelum perubahan. Anggarannya dibagi-bagi ke banyak direktorat, porsinya hampir rata. Ibaratnya, kita punya seember air tapi mau nyiram satu kebun yang luas. Akhirnya cuma disemprot-semprotin aja. Semua kena basah sedikit, tapi nggak ada yang benar-benar tumbuh subur. Dampaknya jadi nggak terasa. Nah, disinilah perubahan drastisnya mulai kelihatan. Uangnya nggak lagi disebar, tapi langsung digelontorkan ke satu titik paling krusial, infrastruktur. Lihat, porsinya loncat dari 23% jadi hampir 39%. Logikanya sederhana dan cerdas banget. Buat apa ngomongin bibit unggul atau pupuk kalau sawahnya aja kering kerontang? Beresin dulu masalah air dan alatnya. Dan yang keren, strateginya itu dinamis. Begitu urusan irigasi dan alat-alat pertanian mulai beres, fokusnya langsung geser ke masalah berikutnya yang paling penting. Oke, air udah ada, alat udah siap. Sekarang apa? Tanamannya. Duitnya pun dialihkan untuk ningkatin kualitas benih dan mendorong produksi. Dan inilah hasilnya, sebuah pembalikan yang dramatis. Lihat perbandingannya, ini benar-benar kayak bumi dan langit. Anggaran untuk birokrasi yang tadinya hampir setengah sendiri, sekarang anjlok jadi cuma 3%. Dan uang yang benar-benar sampai ke petani, meroket dari 35% jadi 85%. Uangnya benar-benar sampai ke sawah. Oke, angka-angka di atas kertas sudah berubah drastis. Tapi yang paling penting, ngaruh nggak di lapangan? Apa yang sebenarnya dicapai di sawah-sawah para petani? 3,4 juta hektar.
Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah luas dalam hektar jaringan irigasi yang berhasil direhabilitasi. Artinya apa? Jutaan hektar lahan pertanian yang tadinya mungkin kering atau cuma bisa panen sekali setahun, sekarang dapat pasokan air yang bisa diandalkan. Ini adalah fondasi dari semuanya. Lebih dari 500%. Ini adalah lonjakan realisasi bantuan yang sampai ke petani. Maksudnya gini, jumlah traktor, pompa air, benih, dan bantuan lain yang benar-benar diterima oleh kelompok-kelompok tani itu naik lebih dari 5 kali lipat. Bukan lagi sekedar janji atau program di atas kertas. Dan puncaknya kita lihat di sini, dampaknya langsung terasa pada ketahanan pangan nasional. Beras yang tadinya kita impor terus, di tahun 2016 kita bisa stop impor. Jagung untuk pakan yang biasanya impor besar-besaran, tahun 2017 juga stop. Bahkan bawang merah, dari yang tadinya impor, kita malah berbalik jadi negara pengekspor. Ini perubahan yang luar biasa cepat. Kenapa kita bisa stop impor? Jawabannya ada di sini. Karena produksi di dalam negeri melonjak tajam. Padi naik 15%, jagung naik 37%, bawang merah juga naik 20%. Lihat deh, impor jagung langsung anjlok 62% hanya dalam 1 tahun. Ini bukti nyata, kalau anggarannya fokus, hasilnya adalah panen. Kisah dari Indonesia ini benar-benar memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ternyata, perubahan yang paling dahsyat itu kadang bukan datang dari menambah jumlah uang, tapi dari mengubah cara berpikir tentang uang itu sendiri. Hal ini jadi bikin kita mikir, kalau prinsip sesederhana danai hasil, bukan organisasi, bisa bikin revolusi di sektor pertanian, kira-kira tantangan besar apa lagi ya yang bisa kita pecahkan dengan cara pikir yang sama?